Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi sistem reproduksi manusia. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua macam berdasarkan jenis kelamin pada manusia, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Yuk kita bahas satu persatu. Sel kelamin atau gamet jantan atau laki-laki adalah sperma. Sperma adalah sel kelamin berukuran mikroskopis seperti kecepong yang berbentuk di dua testis. Di dalam testis terdapat saluran tubulus semiferus. Jutaan sperma terbentuk di tabung ini setiap hari setelah pubertas dan akan terus direproduksi sepanjang laki-laki hidup. Sperma akan bergerak dengan menggunakan ekor ke saluran melingkar di bagian atas tiap testis. Disinilah di epididymis sperma mengalami pematangan dan disimpan beberapa minggu. Pada saat yang berlangsung, sperma akan dikeluarkan dari epididymis ke penis melalui saluran sperma vas deferens dan ureola. Sepanjang saluran sperma melewati ke kelenjar prostal, vesikula semilalis dan kelenjar Cooper yang semuanya menggunakan cairan ke dalam sperma. Campuran cairan semen dan sperma inilah yang disebut dengan air mani. Meskipun air mani maupun air seni melewati ureola, keduanya tidak mungkin lewat pada waktu yang bersamaan. Testis menghasilkan hormon seks yaitu testosteron. Hormon testosteron mempengaruhi karakteristik seksual pada pria seperti menjadi lebih bertrotol. Yang kedua, sistem reproduksi wanita. Sel kelamin atau gamet betina adalah sel telur atau ovum. Meskipun ukurannya mikroskopis, ukuran sel telur manusia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran satu sperma. Tidak seperti sel sperma, sel telur tidak memiliki cara untuk bergerak sendiri. Telur dilepaskan setelah pubertas oleh dua ovarium. Ovarium sebenarnya tidak menghasilkan telur, sebaliknya ovarium adalah gudang telur yang belum matang yang telah ada sejak lahir. Setiap 28 hari atau lebih telur akan matang di ovarium dan akan dilepaskan sebagai bagian dari siklus menstruasi. Proses lepasnya telur dari ovarium disebut dengan ovulasi. Seorang wanita lahir dengan masing-masing sekitar 500.000 telur dan ratusan telur akan matang dan dilepaskan antara masa pubertas dan menopause. Saat menopause, tidak ada lagi telur yang dilepaskan. Ini biasanya terjadi antara usia 40 dan 50 tahun. Telur yang dilepaskan akan masuk ke tuba Fallopi atau oviduct dan digerakkan oleh silia yang terdapat di dalam saluran ini. Sperma akan membuahi telur di saluran ini. Jika sudah dibuahi, maka zigot akan berkembang menjadi embrio dan menempel atau implantasi di uterus. Janin akan terus berkembang sampai dengan siap dilahirkan dan keluar melalui serviks dan vagina. Ovarium juga menghasilkan hormon seks yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini bertanggung jawab atas karakteristik seksual sekunder perempuan seperti perkembangan payudara, siklus menstruasi, kondisi jumlah otot dan rambut tubuh wanita yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Siklus menstruasi. Wanita yang mengalami pubertas sangat mudah dikenali karena mengalami menstruasi. Menstruasi adalah keluar darah dari alat kelamin wanita pada waktu tertentu. Pada awal setiap siklus menstruasi atau pada hari pertama menstruasi, telur yang belum matang mulai berkembang. Telur ada di dalam kantung kecil sel yang disebut folikel. Keduanya terus mengalami pembesaran sampai kira-kira di hari ke-14 telur menjadi dewasa. Telur kemudian keluar atau ovulasi dari folikel. Cangkang folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron.
Dari sini, telur bergerak ke dalam tuba Fallopy atau saluran telur, digerakkan oleh silia dan kontraksi otot. Saat telur berada di tuba Fallopy, telur siap dibuahi. Telur tetap di sini selama sekitar beberapa hari, setelah itu bergerak ke rahim, terlepas dari apakah sudah dibuahi atau tidak. Sejak awal setiap siklus menstruasi, setiap rahim mempersiapkan dirinya untuk menerima sel telur yang telah dibuahi dengan menjadi lebih tebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum berubah menjadi korpus albicans. Akibatnya, produksi progesteron menurun. Turunnya kadar progesteron menyebabkan rahim akan meluruh. Menurunnya rahim ini dikenal sebagai menstruasi. Kehamilan. Telur yang dibuahi oleh sperma di tuba Fallopy maka akan menjadi zigot. Proses pembuahan disebut dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, zigot memulai perjalanan selama 5 hari ke rahim. Sepanjang jalan, terjadi pembelahan beberapa kali, membentuk sel baru dan membesar hingga membentuk bola sel berisi cairan yang dikenal sebagai blastocista. Hingga tahap ini, semua nutrisi yang dibutuhkan berasal dari sel telur. Kemudian, blastocista mengubur dirinya sendiri di dalam lapisan rahim, menyerap nutrisi darinya. Proses ini disebut implantasi. Blastocista menghasilkan hormon yang menjaga selaput rahim, menebal dan mencegah menstruasi. Wanita tidak akan mengalami menstruasi lagi sampai setelah melahirkan. Sekarang, wanita tersebut dikatakan hamil. Haid yang terlewat dapat berarti kehamilan. Tapi, satu-satunya tanda pasti adalah adanya hormon khusus diproduksi oleh blastocista, yaitu HCG. Hormon ini hadir di darah dan urin wanita hamil. Hormon ini dapat dideteksi oleh alat tes kehamilan yang dijual bebas di pasaran. Blastocista berkembang biak, sel-selnya mulai bergerak dan berbeda, artinya sel-sel dapat menjadi berbeda satu sama lain. Setelah sekitar 8 minggu, organ seperti jantung mulai terbentuk dan berdetak. Perkembangan bayi dalam 8 minggu ini dikenal sebagai embrio. Embrio sangat rentan terutama untuk alkohol, nikotin, atau obat-obatan yang mungkin diminum ibu hamil. Ini salah satu alasan mengapa banyak kehamilan yang mengalami keguguran dalam 8 minggu pertama. Setelah 8 minggu, embrio menjadi janin. Janin dilindungi oleh genggaman cairan ketuban dikelilingi oleh selaput ketuban. Oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta melalui jalur kehidupan yang disebut telur besar. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.